Jean-Paul Sartre membuat pemikiran dan filsafat menjadi glamor. Ia dilahirkan di Paris pada tahun 1905. Ayahnya seorang kapten angkatan laut meninggal ketika ia masih bayi, dan ia tumbuh sangat dekat dengan ibunya sampai ibunya menikah lagi, yang disesalinya ketika ia berusia 12 tahun. Sartre menghabiskan sebagian hidupnya di Paris, di mana ia sering pergi ke kafe-kafe di tepi kiri. Dia menderita strabismus, atau mata yang mengembara, dan memakai kacamata yang berat dan khas. Dia sangat pendek, 5 kaki 3 inci, dan sering menggambarkan dirinya jelek. Pada tahun 60-an, Sartre menjadi terkenal, baik di Eropa maupun di Amerika, begitu pula dengan filsafat pilihannya eksistensialisme. Sartre terkenal karena bukunya, Being and Nothingness, tahun 1943, yang meningkatkan reputasinya, bukan karena orang-orang dapat memahami ide-idenya, melainkan karena mereka tidak dapat memahaminya. Eksistensialisme dibangun berdasarkan sejumlah wawasan penting. 1. Segala sesuatunya lebih aneh dari yang kita kira. Sartre sangat memperhatikan saat-saat ketika dunia memperlihatkan dirinya jauh lebih aneh dan lebih luar biasa dari biasanya. Kita akui saat-saat ketika logika yang kita anggap sehari-hari menjadi tidak tersedia, menunjukkan segala sesuatunya sangat bergantung dan bahkan tidak masuk akal, dan menakutkan. Novel pertama Sartre, Nausée, yang diterbitkan pada tahun 1938 penuh dengan kebangkitan momen-momen seperti itu. Suatu saat, sang pahlawan Roquentin, seorang penulis berusia 30 tahun, yang tinggal di kota fiksi tepi laut Prancis, sedang menaiki bus. Dia meletakkan tangannya di kursi, tapi kemudian, menariknya kembali dengan cepat. Alih-alih menjadi bagian desain yang paling mendasar dan jelas yang hampir tidak menarik perhatian, kursi tersebut langsung terasa sangat aneh. Kata kursi, terlepas dari tambatannya, objek yang dirujuknya bersinar dengan segala keanehan primordialnya, seolah-olah dia belum pernah melihat itu sebelumnya. Roquentin harus memaksakan dirinya untuk mengingat bahwa benda di sampingnya ini adalah sesuatu yang bisa diduduki orang. Untuk momen yang menakutkan, Roquentin mengintip ke dalam apa yang disebut Sartre sebagai absurditas dunia. Momen seperti itu masuk ke dalam inti filosofi Sartre. Menjadi Sartrean berarti menyadari keberadaan apa adanya. Ketika prasangka dan asumsi stabilisasi apapun yang diberikan pada kita oleh rutinitas kita sehari-hari telah dilucuti, kita dapat mencoba perspektif Sartrean pada banyak aspek kehidupan kita. Bayangkan apa yang Anda kenal sebagai makan malam bersama pasangan. Berdasarkan deskripsi seperti itu, semua tampak cukup logis, namun seorang Sartrean akan menghilangkan kenormalan di permukaan, untuk menunjukkan keanehan radikal yang tersembunyi di baliknya. Makan malam, benar-benar berarti bahwa, ketika bagian planet Anda telah berputar menjauh dari energi ledakan nitrogen dan helium yang jauh. Anda menyelipkan lutut Anda ke bawah potongan pohon yang ditebang, dan memasukkan bagian-bagian hewan dan tumbuhan yang mati ke dalam mulut Anda dan mengunyahnya. Sementara di sebelah Anda, mamalia lain yang alat kelaminnya terkadang Anda sentuh juga melakukan hal serupa. 2. Kita bebas. Saat-saat seperti itu tentu saja membingungkan dan agak menakutkan, namun Sartre ingin menarik perhatian kita pada momen-momen tersebut karena satu alasan utama. Karena dimensinya yang membebaskan. Hidup ini jauh lebih aneh dari yang kita kira, namun sebagai konsekuensinya, hidup juga jauh lebih kaya akan beberapa kemungkinan. Segala sesuatu yang tidak harus berjalan sebagaimana adanya. Dalam rangka mewujudkan kebebasan kita sepenuhnya, kita akan menghadapi apa yang disebut Sartre sebagai angoise, atau penderitaan, keberadaan. Segalanya, secara mengerikan, mungkin terjadi karena tidak ada satupun yang memiliki tujuan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan diberikan oleh Tuhan. Manusia hanya mengada-ada dan bebas melepas belenggu kapan saja. 3. Kita tidak boleh hidup dengan itikat buruk. Sartre memberi istilah pada fenomena hidup tanpa mengambil kebebasan dengan benar. Dia menyebutnya iman buruk. Ketika beritikat buruk, setiap kali mengatakan pada diri sendiri bahwa segalanya harus berjalan sesuai keinginan dan menutup mata terhadap pilihan lain. Merupakan itikat buruk jika kita bersikeras bahwa kita harus melakukan pekerjaan tertentu atau tinggal bersama orang tertentu atau tinggal di suatu tempat tertentu. Deskripsi paling terkenal tentang itikat buruk muncul dalam Being and Nothingness. Ketika Sartre memperhatikan seorang pelayan yang menganggapnya terlalu mengabdi pada perannya,
Seolah-olah dia adalah pelayan pertama dan terutama, bukan manusia bebas. Gerakannya cepat dan maju, sedikit terlalu tepat. Sedikit terlalu cepat. Dia mendatangi para pengunjung dengan langkah yang sedikit terlalu cepat. Dia membungkuk ke depan sedikit terlalu bersemangat. Suaranya dan matanya menunjukkan ketertarikan yang agak terlalu perhatian terhadap pesanan pelanggan. Pria itu, dia mungkin meniru seseorang di Café de Flore Saint-Germain. Telat meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia pada dasarnya adalah seorang pelayan, bukan makhluk bebas yang bisa saja menjadi seorang pianis jazz, atau seorang nelayan di kapal pesiar Laut Utara. 4. Kita bebas membongkar kapitalisme. Salah satu faktor yang paling membuat orang enggan merasa bebas adalah uang. Sebagian besar dari kita akan menutup berbagai pilihan yang ada, pindah ke luar negeri, mencoba karir baru, meninggalkan pasangan, dengan mengatakan, itu kalau saya tidak perlu khawatir tentang uang. Kepasifan dalam menghadapi uang membuat Sartre marah pada tingkat politik. Ia menganggap kapitalisme sebagai mesin raksasa yang dirancang untuk menciptakan rasa kebutuhan yang sebenarnya tidak ada. Kapitalisme membuat kita mengatakan pada diri sendiri bahwa kita harus bekerja dalam jumlah jam tertentu, membeli produk atau layanan tertentu, dan seterusnya. Namun yang ada di sini hanyalah pengingkaran terhadap kebebasan dan penolakan untuk menganggap serius kemungkinan hidup dengan cara lain. Karena pandangan inilah Sartre mempunyai ketertarikan seumur hidup terhadap Marxisme. Secara teori, Marxisme tampaknya mengizinkan orang untuk mengeksplorasi kebebasan mereka, dengan mengurangi peran yang dimainkan dalam kehidupan mereka dengan pertimbangan material. Sartre ikut serta dalam banyak protes di Jalan Paris pada tahun 60-an. Ditangkap lagi pada tahun 1968, Presiden Charles de Gaulle memberinya pengampunan, dengan mengatakan, Anda tidak menangkap Voltaire. Sartre juga mengunjungi Fidel Castro dan Che Guevara dan sangat mengagumi mereka berdua. Sebagai hasil dari koneksi ini dan politik radikalnya, FBI menyimpan banyak data tentang Sartre untuk mencoba menyimpulkan apa sebenarnya arti dari filosofi mencurigakan tersebut. Sartre memberikan inspirasi dalam penegasannya bahwa segala sesuatunya tidak harus seperti apa adanya. Dia sangat menghidupkan potensi kita yang belum terpenuhi, sebagai individu dan sebagai spesies. Beliau mendesak kita untuk menerima ketidakstabilan keberadaan dan menciptakan institusi, kebiasaan, pandangan dan gagasan baru. Pengakuan bahwa hidup tidak memiliki logika yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak bermakna secara inheren. Dapat menjadi sumber kelegaan yang luar biasa ketika kita merasa tertindas oleh beban tradisi dan status quo.